Ya Allah ya Rabbal. Dan selanjutnya saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian apabila datang dari jauh sana sasar ya. Satu, kedua juga jamuannya kurang memuaskan atau tempatnya kurang layak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ini pun tadinya saya belum niat ngambil karena nggak ada yang mau kemarin daripada Iya, daripada peraya. Nggak pantas. Besok juga nggak apa-apa kalau ada yang nggak mau. Daripada kosong. Benar. Tapi saya mohon maaf pada bapak sekalian apabila nanti ya karena tahun kemarin juga saya gagal nggak lanjut. Harus lanjut Ya sih. makanya tahun ini mudah-mudahan karena saya ngangkat duluan supaya nanti lanjut. Ya karena memang ya saya juga kadang-kadang kalau itu tuh lewat. Ya kayak makanya kemarin tuh ada yang setahun itu nggak bayar tuh. Arisan apa namanya? Saking banyaknya. Hah? Saking bukan lupa. Hah? Lupa. Saking banyaknya arisan. Ya, banyak. Ya mudah-mudahan ya saya mohon kepada bapak sekalian ya tahun ini mudah-mudahan saya bisa titipan bapak saya bisa kembalikan. Amin. Tepat waktu jangan sampai ada yang apalagi nanti saya kalau ngomong itu ya dikabarin ya kadang-kadang saya lupa. Iya, ikut ya mungkin sambutan saya sekian dan sebelumnya kita tutup ya sambutan saya mohon bapak sekalian saya kirimkan doa kepada adik ipar saya semoga diangkat segala penyakitnya ya Amin ya Allah. bacakan Al-Fatihah sama-sama semoga apa yang kita niatkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari tuan rumah atau Sohibul Bait. Baiklah kita meningkat acara berikutnya yaitu acara ini yaitu materi pengajian kita. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Ustaz Ai Abdul Malik. Kepadanya kami persilakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidil karim wa azimi sultan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirul kiram wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia nikmatnya kepada kita semuanya yang apabila kita hitung tidak akan mampu kita untuk menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat.
Karena itu mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa pandai untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, insyaallah kepada kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak pengurus pengajian Al-Hikmah, Bapak Haji Suwardi MM beserta Bapak Haji Suparman, Bapak Yono, serta yang saya hormati Bapak Ustadz Mayuni Sohibul Bait, Bapak Minan Slam, Bapak Andri yang telah memberikan kesempatan, serta jamaah Majlis Ta'lim Al-Hikmah rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan tentang pengajian yang biasa kita lakukan, rutinitas yang senantiasa kita laksanakan, mari kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah agar Allah berkenan kepada kita untuk memberikan ilmunya, sehingga hati kita dengan ilmu-ilmu yang telah Allah berikan dapat luluh, serta hati kita tidak membantu untuk menerima dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan syarihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa anna minal muslimin wa adhilni bi rahmatika bi ibadika sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak hadirin sidang pengajian rahimakumullah, pada waktu yang lalu kita sudah membicarakan tentang syarat-syarat yang Allah sebutkan yang akan menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanahnya, sebagai teladannya, sebagai role modelnya adalah diantaranya ada 3. Pertama adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang akan menjadikan Muhammad sebagai role modelnya, sebagai uswah hasanahnya adalah yang pertama orang yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan orang yang yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini, kita ini akan melewati satu kehidupan yang tiada akhir yang disebut dengan hari akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, orang yang banyak menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu telah kita bahas bahwa Allah memerintahkan kepada kita, aqimis shalah, dirikanlah salat, lidikri, untuk mengingat aku. Jadi banyak mengingat Allah itu diantaranya kita dengan melaksanakan sholat. Aqimis shalah lidikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Insya Allah kalau kita sholatnya kaifiatnya,
Kaifiat itu Pak, tata cara. Dari mulai syarat wajib sholat itu Pak ya, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Syarat-syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama berakal, kan gitu Pak ya. Jadi akalnya sehat Pak. Jadi kalau tidak sholat berarti berarti apa Pak? Nah itu ya, koslet akalnya. Jadi syaratnya sholat itu 1, harus orang yang berakal sehat. Yang kedua adalah baligh Pak. Baligh itu ukuran ilmu fikih. Kalau anak laki-laki sudah pernah mimpi jima atau keluar mani atau pernah mimpi indah itu Pak. Yang kedua adalah kalau perempuan telah menstruasi itu Pak ya. Sudah menstruasi berarti wanita itu sudah siap untuk dibuahi ya. Jadi dibuahi itu sudah bisa, sudah matang secara fisik gitu Pak. Nah itu balik. Yang ketiga adalah harus beragama Islam. Jadi itu Pak. Jadi bukan Islam, kurang sehat akalnya, belum balik, boleh itu tidak sholat. Tidak sholat boleh siapa? Bukan orang Islam. Yang kedua belum tamyiz, belum balik, belum bisa membedakan yang baik dan yang benar gitu Pak ya. Yang ketiga akalnya tidak sehat, itu boleh Pak, tidak sholat. Nah mudah-mudahan kita memenuhi syarat-syarat tadi Pak, sehingga kita diringankan untuk mendirikan sholat. Nah sholat ini Pak di dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bisobri wassolat, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Akan tetapi melaksanakan sholat itu adalah sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu Pak. Jadi masalahnya sholat itu adalah berat kecuali orang yang khusyuk. Pertanyaannya, siapa orang yang khusyuk itu? Al-Quran menjelaskan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin mereka itu akan bertemu dengan Tuhan mereka. Jadi Pak, orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa dia itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan disebutkan Pak, Allah itu adalah Maha Suci. Allah hanya akan menerima orang-orang yang berusaha untuk bersuci atau mensucikan baik akidahnya maupun yang lainnya. Di dalam Al-Quran dikatakan illa kecuali liqa'i rabbihi, orang yang datang kepada Allah itu biqalbin salim gitu Pak ya, dengan hati yang bersih. Jadi Allah itu Maha Suci, Allah hanya akan menerima yang suci. Karena itu kita berusaha untuk melakukan pembersihan, penyucian hati kita, akidah kita dibetulkan, akidah, keyakinan, kepercayaan, keimanan kita diluruskan sesuai dengan tuntunan dan risalah kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad itu membawa risalah adalah melanjutkan daripada risalah para nabi sebelumnya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi
Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ilahukum ilahu wahid. Ketahuilah bahwa Tuhan kalian semuanya adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu tempat kita bersandar, tempat bersandar yang amat sangat kokoh. Nah itulah Bapak hadirin yang harus dibawa oleh kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah kita harus membawa ila man atallahi biqalbin salim, kecuali Allah akan menerima orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bening, hati yang bersih, membawa akidah yang tadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ilahukum ilahu wahid. Ketahuilah Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu Pak. Jadi pengajian ini Pak, Rasul itu datang dan para penerus Nabi itu bertugas. Itu Pak, tugas pokoknya apa? Mengingatkan manusia jangan sampai menuhankan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yakin adanya Allah tunggal, tapi Bapak juga yakin kepada selain Allah. Nah itu Pak, kategorinya disebutnya adalah syirik. Itu Pak. Oleh karena itu keimanan, keyakinan kita itu harus betul-betul dijaga, ketauhidan kita ini. Karena itulah Nabi diutus untuk mengingatkan manusia akan perjanjian ajalinya, akan perjanjian awalnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah aku ini, kata Allah, Tuhan kalian? Kita menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan aku. Jadi tugas Nabi, tugas warasatul anbiya, para ulama, para dai, para penyampai keagamaan sama, yaitu mengajak, mengingatkan manusia untuk menepati perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi Pak kepada perjanjian kita. Jadi manusia itu Pak suka ngeles Pak, suka bilang lupa, suka bilang tidak tahu. Maka Allah untuk membungkam supaya kita tidak ada alasan menyatakan tidak tahu atau lupa, Allah mengirim para rasulnya. Jadi salah satu fungsi rasul itu adalah menjadi saksi bagi kita atas perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak yang paling pokok ya. Jadi kita membawa ajaran tauhid ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita Pak. Jadi Pak, malaikat itu ditanya oleh Allah, wahai malaikat, apakah semuanya sudah masuk ke tempatnya masing-masing? Yang banyak dosanya masuk neraka, yang banyak amal kebaikannya masuk surga. Kata Allah ini Pak kepada malaikat. Malaikat menjawab, semuanya telah masuk ke tempatnya ya Allah. Itu yang ditanya malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Malaikat Ridwan itu kan penjaga surga, malaikat Malik penjaga neraka. Coba kata Allah, teliti sekali lagi di catatan dan di hati mereka. Nah, ternyata apa? Manusia terakhir yang mendapat siksaan di neraka itu begitu diperiksa lagi oleh malaikat, di situ ada
kalimat la ilaha illallah, maka dia itu yang tadinya di neraka dilemparkan ke surga. Ini adalah hadisnya sahih, Pak. Ada di dalam Sahih Bukhari. Saya nomornya nggak hafal, Pak. Ada itu, Pak. Jadi manusia itu sebanyak apapun dosanya, kalau dia membawa la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tetapi entah berapa lamanya di neraka. Kenapa begitu? Karena harus mempertanggungjawabkan segala kesalahan waktu dibuat di dunia. Kalau dia itu langsung dimasukkan ke surga, tidak adil, Pak. Betul kagak? Tidak ada apa? Tidak ada sanksi bagi yang berbuat salah, tidak ada pahala bagi berbuat yang kebaikan. Nanti Pak, kita yang berbuat kebaikan nanti kurang semangatnya. Ya, orang jahat juga tetap aja masuk surga. Jadi kan ada, kalau gitu kan Pak, ya ada hukumnya. Tapi wallahu alam, Pak, berapa lamanya dan hitungan hari di akhirat dengan di dunia itu, Pak, lamanya beda, Pak. Satu hari di akhirat sama dengan, kalau tidak salah berapa Pak Ustaz, 1000 tahun di dunia, Pak. Tuh lama, Pak. Coba kalau di akhiratnya 100 hari. Nah, maka dari itu kita, Pak, setelah punya keyakinan yang benar, akidah yang benar, maka kita beramal kebaikan. Maka disebutlah oleh para ulama, surga itu syaratnya hanya dua, Pak. Hanya dua, Pak. Satu iman, yang kedua beramal kebaikan. Titik. Itu, Pak. Jadi jenis kelaminnya tidak dibedakan, suku bangsanya tidak dibedakan, Pak. Yang dibedakan apanya? Iman dan amal soleh. Oleh karena itu sering kita baca dalam surat Al-Asr kan, Pak, ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu, Pak. Manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal kebaikan. Maka, Pak, pengajian itu untuk mengingatkan, satu, agar akidah kita lurus, tidak tercampur dengan keyakinan yang lainnya. Yang kedua, memotivasi, mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bisob, untuk berbuat amal kebaikan. Itu, Pak, fungsinya pengajian. Perkara nanti kita dapat uang arisannya itu mah apa namanya, bonus aja lah, kata siapa itu kemarin dia, itu mah bonus saja. Tolong menolong, Pak. Sebab kita bicara tolong menolong, Pak, apa ya, tapi dengan engkuan begini kita saling tolong menolong, itu, Pak, buktinya. Jadi ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dalam takwa. Nah, di antaranya kita engkuan ini, Pak. Ya kan? Cuman di warga kita makan pada kagak mau ngangkatnya. Betul juga, Pak? Dipaksa. Sampai panitia Pak Yono mau apa? Mau ngocok. Begitu. Kenapa? Karena kagak mau ngangkat. Wah, alhamdulillah, ini tandanya udah apa? Udah makmur. Pak Uci aja sama Pak Saman kagak mau ditawarin. Mau Pak Saman, ya. Ya, untuk minggu besok kan belum ada itu. Udah ada. Pak Nurudin yang kedua kali, ya. Nah, itu. Jadi ini tandanya udah makmur, Kak, Pak, ya. Nah, oleh karena itu ini bentuk daripada saling tolong menolong, gitu, Pak, ya. Jadi sekalipun kita ya kesini mah, Pak, sekalipun tadi kita kesasar, Pak, lah dekat, Pak, Pak, ya. Pondok Kacang lebih jauh juga. Datang terus. Nah, ini mah dekat. Ya, iya, ada makan lagi. Lo ke Pondok Kacang mengeluarin duit, bayar kopinya juga tidak bisa sebab apa, Pak? Segelas 2.000 kagak bisa gaji, ya. Mahal ngobrolnya Pak Gurudin, ya. Iya, ini mah kagak mau. Kagak semangat, iya. Dekat jadi mah, Pak, lah. Jadi hitung-hitung kita Pak, bersilaturahmi, Pak, lah, ya. Jadi ngajinya betul, Pak, ya. Jadi, Pak, itu, Pak, sholat, Pak. Jadi
Sekali lagi, kalau kita ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka pintu masuknya itu melalui sholat. Kenapa sholat? Karena di situ ada ayat yang mengatakan wala dzikrullahi akbar. Sholat itu adalah zikir yang paling utama, zikir yang paling besar. Apanya Pak? Keutamaannya. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah itulah salah satu yang akan menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladannya, sebagai role modelnya, sebagai contohnya, insya Allah. Jadi insya Allah kalau sholat kita sudah benar, sholat itu syaratnya dua aja Pak. Niatnya benar karena Allah. Itu Pak ya. Sebab ada sholat bukan karena Allah. Dari mana tahunya? Tuh lihat Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yadul yatim wala yahudu ala ta'amil fawailul lil mushollin. Celakalah orang yang sholat. Jangan dipotong tuh ayat Pak Paidi ya. Tuh celaka orang yang sholat. Ada kelanjutannya. Ila apa? Fawailul mushollin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang yang sholat sahun. Sahun itu sholat yang bukan karena Allah. Yuraun Pak, ria, ingin disebut oleh orang, pencitraan kalau bahasa sekarang, pencitraan itu Pak ya. Sekarang yang mau dekat pemilu Pak, apa-apa juga pencitraan gitu Pak ya. Nah itu Pak, jadi sholatnya itu satu niat, yang kedua kaifiatnya Pak. Kaifiat itu tata cara sholat. Jadi bapak-bapak harus ngaji nih ilmu fikih. Jadi ilmu tentang bagaimana kita ibadah kepada Allah disebut ilmu fikih. Bab tentang toharoh, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang muamalah. Itu adanya di bab ilmu fikih. Jadi bapak-bapak, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita menganggap ringan dan suka senang melakukan sholat. Insya Allah kita sudah senang melakukan sholat, itu tandanya hidayah Allah ada pada kita. Mudah-mudahan itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi